Bab 211 Tanggal Buta di Laut Nasib Dewa, Douluo Dalus Sol Len 2. Huo Yuhao tidak pernah mengharapkan kegiatan yang Bei Bei bicarakan sebagai kencan buta, sehingga tanpa disadari jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apakah Wang Qiwer akan menghadiri kencan buta ini juga? Dia berpengalaman dalam hal pertempuran, tetapi dia seperti selembar kertas kosong ketika datang ke hubungan. Dia benar-benar menjadi persis seperti yang digambarkan Su Sanxi sebelumnya, saat dia turun ke dalam keheningan dan mulai memerah. Su Sanxi berjalan di sebelah Huo Yuhao dan melingkarkan tangannya di bahu Huo Yuhao. Jangan khawatir, Yuhao, mudah mendapatkan gadis. Saya akan mengajari Anda 3 langkah. Berani, jeli, dan berkulit tebal. Kami semua sudah dewasa pada saat ini, dan akademi telah memberi kami izin. Jika Anda melihat seseorang yang Anda sukai, silakan dan kejar dia. Ingatlah bahwa kita tidak kalah dengan siapapun, dan semoga berhasil. Ya, Huo Yuhao mengangguk, tetapi gambar Dewi Cahaya bergema di benaknya. Orang pertama yang muncul dalam benaknya ketika dia memikirkan gadis-gadis adalah wanita impiannya, dan kadang-kadang perasaan kagum yang dia rasakan ketika dia melihat keanggunan dan keanggunan Wang Qiwer. Kapan Wang Dong akan kembali, kakak tertua-tertua? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei. Akan lebih baik jika Wang Dong ada di sekitar. Wang Qiwer harus menjadi saudara kembarnya, jadi dia harus bisa memberiku beberapa petunjuk. Bei Bei bertukar pandang dengan Su Sanxi dan kemudian berkata, dia harus kembali pada waktunya untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, karena akan diselenggarakan besok malam. Kakak perempuan tertua dan saya akan menjadi tuan rumah bagi Nasib Dewa Laut, jadi kami akan menjelaskan peraturannya kepada Anda besok siang. Acara ini milik siswa halaman dalam, dan merupakan kesempatan baik bagi semua orang untuk berinteraksi satu sama lain. Para guru akan membuat penampilan tamu dan menonton dari samping, tetapi mereka tidak akan ikut campur. Anda tidak perlu khawatir, adik junior, karena kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang malu-malu seperti Anda dan Kaito, dan saya jamin bahwa Anda akan dipermudah ke acara ketika saatnya tiba. Selain itu, Anda harus ingat bahwa bersama dengan orang yang Anda sukai tidak mudah, karena ada jauh lebih sedikit gadis di halaman dalam daripada pria. Kita masih harus berjuang selama kencan buta. Huo Yuhao bertukar pandang dengan He Kaito. Ada sedikit keinginan dalam semua kecemasannya, tetapi dia juga merasa sedikit tertekan dan canggung. Kakak tertua, bisakah saya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam acara ini? Huo Yuhao bertanya dengan lemah. Bei Bei menjawab dengan tegas, tidak mungkin. Anda adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut, dan Anda adalah bagian dari 7 monster Shrek. Anda akan merusak reputasi kami jika Anda tidak berpartisipasi. Selain itu, Anda tidak akan memiliki peluang fantastis ini kapanpun Anda mau. Meskipun itu diselenggarakan setiap tahun, jika Anda tidak bergerak pada gadis yang Anda sukai, maka mungkin dia akan menjadi gadis orang lain pada tahun berikutnya. Anda tidak bisa membiarkan kesempatan ini pergi, karena mungkin tidak akan pernah kembali kepada Anda. Huo Yuhao memperhatikan ekspresi tulus dan jujur Bei Bei, tetapi Huo Yuhao merasa seolah ada kupu-kupu di perutnya. Dia mulai berharap kembalinya Wang Dong dalam benaknya lagi. Wang Dong jauh lebih berpengalaman daripada dia dengan hal-hal seperti ini. Mereka meninggalkan kota Shrek, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke Akademi Shrek. Pulau Sigat tidak banyak berubah. Bahkan sebelum dia menginjak pulau itu, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa ada beberapa orang di kapal yang bergegas di danau. Bei Bei mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang mempersiapkan nasib laut dewa besok. Mari kita makan dulu, aku kelaparan. Su Sanxi menepuk perutnya dan berjalan menuju kantin begitu dia melangkah di pulau itu. Huo Yuhao heran ketika mereka tiba di kantin. Kantin Paviliun Dewa Laut sangat ramai. Dia dapat melihat sekitar 30 siswa sedang makan ketika dia mengamati tempat itu, dan makanannya tampak jauh lebih mewah daripada sebelumnya.
Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa ada 2 barel anggur merah di sampingnya, yang dapat diminum siswa jika mereka mau. Apa ini, kakak laki-laki tertua? Akademi mengizinkan alkohol sekarang. Huo Yuhao bertanya dengan kaget. Bei Bei menjawab, nasib Dewa Laut akan diselenggarakan besok, dan malam ini disebut Singless Night. Pernahkah Anda menyadari bahwa orang-orang yang makan semuanya laki-laki, dan tidak ada seorang gadis pun? Semua orang merasa frustrasi dan gelisah selama kultivasi sehari-hari, dan sebagian besar siswa di halaman dalam sudah dewasa. Memiliki sedikit anggur bukanlah apa-apa, dan ini secara tegas diizinkan oleh akademi sehingga setiap orang dapat sedikit bersantai. Itu tidak diizinkan pada hari-hari biasa. Ayo, mari kita minum. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mencicipi anggur. Dia menikmati makanan lezat yang disiapkan oleh koki kelas atas akademi dan menyeruput anggur merah tua dengan warna mawar. Dia menatap malam di atas danau Laut Dewa di kejauhan, dan tiba-tiba dia merasa sedikit surrealis. Anggur terasa sedikit asam ketika memasuki mulutnya, dan baunya seperti aprikot matang. Dia tidak merasa banyak ketika memiliki suapan pertama, tetapi aroma renyah dari tong kayu dan berbagai aroma anggur kembali sebagai aftertaste, dan Huo Yuhao langsung merasakan wajahnya mulai memanas. Dia belum pernah mabuk sebelumnya sepanjang hidupnya, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tenggelam dalam anggur yang sedap. Huo Yuhao, sebuah suara yang dalam dan agak asing terdengar dari belakangnya. Huo Yuhao berbalik dan menatap orang yang memanggil namanya. Matanya santai dan sedikit linglung sebelum ini, tetapi mereka langsung menjadi setajam mungkin. Orang ini adalah pria muda jangkung, sedikit lebih tinggi dari Huo Yuhao, dengan bahu lebar dan punggung lebar. Rambut pendek keemasannya rapi dan bersih, tetapi wajahnya tampak agak suram dan mendung, dan dia menatap Huo Yuhao dengan mata dingin. Dia juga memegang secangkir anggur di tangannya, dan pupil matanya berkilau dengan cahaya dingin. Dai Huabin, Huo Yuhao memanggil nama orang itu dengan tenang. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 tahun, tetapi kebencian di hati Huo Yuhao tidak pernah menghilang, bahkan untuk sesaat pun. Dia menjadi lebih baik dalam menyembunyikan kebencian ini di lubuk hatinya. Setidaknya, sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Dai Huabin berjalan di samping Huo Yuhao dan melihat ke arah danau Dewa Laut yang luas yang tertutup kabut. Dia menyesap anggurnya dan matanya menyipit ketika dia bertanya, "Kapan kamu kembali?" Huo Yuhao minum anggurnya dengan cara yang sama dan menjawab, "Saya kembali beberapa hari yang lalu." Dai Huabin bertanya, "Apakah Anda berpartisipasi dalam nasib Laut Dewa Laut besok?" Huo Yuhao menjawab, "Ya." Dai Huabin berkata, "Saya tidak ingin berpartisipasi pada awalnya, karena Zulu belum memasuki halaman dalam. Namun, karena Anda akan berpartisipasi, saya juga akan berpartisipasi. Haruskah kita bertaruh?" "Tidak," jawaban Huo Yuhao bersih dan tegas. "Kamu takut?" Dai Huabin mengangkat alis, dan kilau di matanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Huo Yuhao berbalik ke arahnya, dan matanya masih jernih seperti sebelumnya. "Tidak, kalau begitu kenapa kamu tidak mau bertaruh denganku?" Nada bicara Dai Huabin sombong dan mengancam. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Karena kamu tidak layak." Dia tersenyum, tetapi kedinginan di matanya dipenuhi dengan provokasi. Dai Huabin terdiam, dan pipinya menegang. Secangkir anggur di tangannya tetap stabil secara tidak wajar. Huo Yuhao berpikir dia akan menyerang, tetapi Dai Huabin mendapatkan kembali ketenangannya dan bergumam dengan dingin, "Kita akan melihat apakah aku cukup layak di nasib Dewa Laut besok." Dengan itu, dia berbalik dan melangkah pergi. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia melihat Dai Huabin pergi. Kata-katanya dimaksudkan untuk membuat Dai Huabin marah. Kebencian dan balas dendam di antara mereka berdua tidak bisa didamaikan. Tapi ini adalah Akademi Shrek, dan Huo Yuhao tidak bisa membunuhnya di sini bahkan jika ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena itu, dia harus menipu Dai Huabin untuk membuat kesalahan,
dan ketika Dai Huabin melakukan sesuatu yang keterlaluan ketika dia marah. Yah, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Namun, Dai Huabin menunjukkan sisi tenang dan tenangnya, dan dia tidak terlalu impulsif seperti saat itu. Dia sebenarnya menahan diri bahkan ketika Huo Yuhao mencoba memprovokasi dia. Dia berbalik dan pergi begitu saja, sesuatu yang tak terbayangkan untuk Huo Yuhao jika mereka di masa lalu. Dia sudah dewasa juga, pikir Huo Yuhao pada dirinya sendiri. Dia menatap Dai Huabin, dan tidak bisa tidak memikirkan Dai Yueheng, yang telah bertarung berdampingan sebelumnya. Dai Yueheng sudah meninggalkan akademi, dan dia mungkin bertarung di medan perang dengan Duke Harimau Putih. Dalam hal hubungan darah, mereka berdua adalah kakak laki-laki Huo Yuhao. Saudara, betapa anehnya menyebut mereka. Huo Yuhao menertawakan dirinya sendiri. Su Sanxi datang di samping Huo Yuhao, dan dia menghabiskan anggur di cangkirnya ketika dia bertanya, apa yang diinginkan rekan Dai Huabin denganmu? Huo Yuhao menjelaskan, dia bilang kita akan bertemu di Sigat Fate besok. Su Sanxi berkata, sepertinya dia ingin membuat masalah untukmu. Huo Yuhao, kamu tidak bisa berpuas diri. Dai Huabin telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Huo Yuhao melirik Su Sanxi, terkejut. Dia tahu bahwa kakak laki-laki ketiganya selalu menganggap dirinya tinggi, jadi dia tidak berharap Su Sanxi memberikan penilaian yang tinggi terhadap Dai Huabin. Su Sanxi berkata, kelompokmu memiliki banyak keajaiban dan bakat. Anda, Wang Dong, dan bahkan Xiao Xiao telah memasuki halaman dalam, dan beberapa siswa melompat tingkat untuk memasuki halaman dalam juga. Beberapa. Siapa lagi selain Dai Huabin? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Sanxi menjawab, ada 3 orang lainnya. Master Jiwa Bantu tipe 7 Pagoda yang tergabung Ningtian, Master Jiwa tipe penyerangan Naga Merah Wu Feng, dan Master Jiwa tipe pertahanan Ruberdon Xie Huanyu. Ya, bukankah itu dia di sana? Huo Yuhao mengikuti mata Su Sanxi, dan melihat Xie Huanyu. Xie Huanyu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tetapi tubuhnya tampaknya telah tumbuh lebih pajir, sementara penampilannya juga sangat berbeda. Lagi pula, semua orang telah melewati masa puber. Dai Huabin berjalan di sebelahnya dan mengatakan sesuatu kepadanya, dan mata Xie Huanyu secara kebetulan berbalik ke arah Huo Yuhao. Mata mereka bertemu, dan Huo Yuhao mengangkat gelas anggur di tangannya sebagai isyarat. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pembalasan atau kebencian dengan Xie Huanyu. Xie Huanyu menanggapi dengan anggukan. Su Sanxi berkata, apakah Anda mengharapkan beberapa dari mereka untuk dapat bergabung dengan halaman dalam? Huo Yuhao bertanya, mereka pasti telah menembus peringkat 50. Su Sanxi mengangguk dan menjawab, mereka dapat digambarkan sebagai keajaiban luar biasa bahkan di dalam Shrek Academy, sama seperti Anda dan Wang Dong. Meskipun mereka tidak memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri mereka sangat kuat. Ini khususnya terjadi pada Dai Huabin, dan penampilannya dalam beberapa tahun terakhir agak menyilaukan dan menakjubkan. Kekuatan jiwanya seharusnya sudah melebihi peringkat 50 sekarang. Anda harus menyadari bahwa dia telah belajar di halaman luar sepanjang waktu ini, dan bahwa dia tidak memiliki keuntungan dari jiwa-jiwa bela diri kembar seperti Wang Dong. Dengan laju perkembangannya saat ini, dia pasti akan menembus peringkat 60 dalam 2 tahun ke depan. Di antara 7 monster Shrek, bahkan Nanan dan Xiao Xiao mungkin tidak secepat dia. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, aku juga lebih lambat. Su Sanxi dengan cepat membalas, kamu aneh, bagaimana bisa kamu sama dengan yang lain? Anda tidak boleh berbicara tentang diri Anda seperti itu. Meskipun saya tidak berpikir bahwa Dai Huabin lebih kuat dari Anda, potensi dan bakatnya mungkin lebih tinggi daripada Dai Yueheng senior. Anda harus berhati-hati kalau dia mencoba untuk menimbulkan masalah dengan Anda besok, karena itu terkait dengan titik balik utama dalam hidup Anda. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kakak laki-laki ketiga,
sepertinya Anda mencoba mengatakan bahwa saya pasti akan menemukan orang yang saya sukai besok. Susan Shi tertawa bersama dengannya dan berkata, kamu akan menemukannya selama kamu bukan orang bodoh. Meskipun Huo Yuhao merasa sedikit tertekan lagi, dia masih bisa dengan jelas merasakan perhatian Susan Shi. Ayo, mari kita minum lagi. Jarang bagi akademi untuk memberi kami anggur, dan anggur yang cukup bagus. Minuman ini mungkin setidaknya berumur 10 tahun, dan telah teroksidasi sebelumnya. 2 barel ini cukup mahal. Lihatlah Beibei, teman tak berguna itu. Beibei saat ini sedang mengobrol dengan Hekaitu di sisi lain. Mereka berdua duduk tepat di sebelah satu tong anggur seolah-olah mereka menjaganya, dan Beibei menenggak anggur dengan sangat cepat. Dia menghabiskan gelasnya dalam 2 atau 3 suap sebelum mengisi ulang dan melanjutkan. Hekaitu cukup besar, tetapi bahkan dia tidak minum secepat Beibei. Susan Shi sedikit mengernyit dan berkata, Beibei telah sangat tertekan selama 2 tahun terakhir. Huo Yuhao sedikit mengangguk, tentu saja dia tahu apa yang ingin dikatakan oleh Susan Shi. Susan Shi menghela nafas dan berkata, sangat sulit untuk menemukan satu orang di dunia kita yang luas dan luas ini. Meskipun kita semua tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Xiaoya, dia menolak untuk percaya. Saya sudah melihat dia minum sendiri sampai larut malam beberapa kali. Dia terlihat tegar di permukaan, tetapi hatinya sebenarnya sangat rapuh. Xiaoya terlalu penting baginya. Huo Yuhao secara bertahap mengepalkan tangannya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Guru Xiaoya akan baik-baik saja. Susan Shi mengangguk dan berkata, kita semua akan berdoa untuknya. Mereka berjalan ke Beibei dan Hekaitu setelah mereka selesai berbicara. Mata Beibei sudah tertutup lapisan kabur, dan dia tersenyum ketika melihat Huo Yuhao. Dia menepuk bahu Huo Yuhao dengan ringan dan kemudian menghabiskan secangkir anggur yang dia pegang dengan sekali teguk. Yuhao, kamu harus mengingat kata-kataku. Hargai orang-orang di sekitarmu. Kamu hanya akan benar-benar merasakan dampak kehilangan mereka di tulangmu ketika kamu benar-benar kehilangannya. Saya tidak akan minum lagi. Saya tidak ingin Anda melihat sisi rapuh saya. Aku pergi. Dia melambai pada mereka bertiga begitu dia selesai dan kemudian berbalik untuk pergi, terhuyung-huyung dari satu sisi ke sisi yang lain ketika dia melakukannya. Huo Yuhao ingin mengejarnya, tetapi Susan Shi menahannya dan berkata, jangan. Apapun yang kita katakan kepadanya tidak akan sebaik membiarkan dia memiliki waktu sendirian. Semua yang bisa kita katakan telah dikatakan, dia tidak ingin mabuk dan pingsan di depan kita, yang berarti dia berusaha melindungi martabat terakhirnya. Susan Shi telah mengenal Beibei lebih lama dari orang lain yang hadir, jadi dia tidak diragukan lagi orang yang paling mengerti dia. Huo Yuhao berbalik, dia benar-benar tidak ingin melihat kakak lelaki tertuanya seperti ini. Ketika lingkaran di sekitar matanya mulai memerah, dia berpikir, apakah ini cinta? Jika seorang gadis yang aku sukai tiba-tiba meninggalkan sisiku suatu hari, akankah aku menjadi seperti dia? Kesepian Beibei memengaruhi suasana hati semua orang pada akhirnya, dan Singles Night berakhir seperti itu. Huo Yuhao tidak tinggal bersama saudara-saudara seniornya, karena asramanya di Pulau Sigat telah ditugaskan kepada orang lain. Karena itu, dia hanya bisa tinggal di Paviliun Dewa Laut untuk saat ini. Dia melenggang menuju Paviliun Dewa Laut. Namun, ketika dia melihat pohon emas yang menjulang tinggi, air mata mulai menetes di pipinya. Dia tidak hanya merasa sedih untuk Beibei, kembali ke sini membuatnya berpikir tentang penatuamu yang telah meninggal dunia. Dia berlutut di tanah ke arah Paviliun Dewa Laut, dan bersujud ke pohon kuno tinggi 3 kali berturut-turut. Aku di rumah, Guru. Aku sangat merindukanmu. Huo Yuhao bahkan tidak berhasil menyelesaikan kalimatnya sebelum mulai menangis terseduh-seduh. Tempat ini adalah rumah aslinya, hanya di sini dia bisa merasa benar-benar santai. 2,5 tahun telah berlalu,
dan dia akhirnya bisa melihat Pulau Lautan Dewa sekali lagi. Dia akhirnya bisa melihat paviliun Dewa Laut dan pohon emas lagi. Huo Yuhao menangis selama 15 menit, seolah-olah dia melepaskan semua emosi terpendam yang telah dia kumpulkan selama 2,5 tahun terakhir. Penatuamu telah pergi, perasaan ilahi Electrolux telah menghilang menjadi ketiadaan, Guru Xiaoya hilang, dan Mas Xiao Tao telah menghilang. Ini semua adalah orang yang sangat dekat dengannya. Dia sangat tangguh pada dirinya sendiri di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia jarang tidur dengan benar, sebagian besar malam dihabiskan untuk menggambar cetak biru atau kultivasi. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak dia pergi. Huo Yuhao telah tumbuh dewasa, dan sekarang jauh lebih dewasa. Tapi bagaimanapun juga, dia baru berusia 17 tahun. Sebagian besar orang seusianya masih remaja, dan mental mereka masih belum matang sehingga mereka masih harus mengandalkan orang tua mereka. Namun, Huo Yuhao telah membawa jauh lebih banyak di pundaknya sendirian. Penatua Xuan diam-diam berdiri agak jauh dari Huo Yuhao, mengangkat botol anggur di tangannya dari waktu ke waktu untuk menyesap. Namun, dia tidak melangkah maju untuk menghibur Huo Yuhao, karena katarsis emosional seperti ini bukan hal yang buruk baginya. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi Huo Yuhao untuk akhirnya melepaskan emosinya yang terpendam. Penatuamu, Anda menerima 2 murid yang luar biasa selama tahun-tahun terakhir Anda. Mata Penatua Xuan penuh dengan kepuasan. Di paviliun Dewa Laut tidak jauh darinya, sepasang mata biru jernih namun dingin menatap Huo Yuhao, yang masih menangis di tanah. Orang ini ingin lari dan menghibur Huo Yuhao, tetapi 2 orang di samping orang ini menahan mereka. Apakah Anda ingin menyia-nyiakan semua upaya masa lalu Anda? Kendalikan dirimu. Menangis bukan hal yang buruk baginya. Pria juga meneteskan air mata, tetapi mereka tidak datang dengan mudah. Saya pikir ada terlalu banyak tekanan di pundaknya. Tapi, dia sangat kesakitan, dan tangisannya sangat sedih. Saya berhenti melihat, air matamu juga keluar. Semuanya akan baik-baik saja besok. Lihat, Penatua Xuan ada di sini. Dia akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, dia adalah raja jiwa yang kuat, apakah menangis benar-benar membahayakan dirinya? Huo Yuhao menangis sampai dia merasa sedikit pusing dan bingung. Dia tidak tahu kapan dia kembali ke paviliun Dewa Laut, dan tidak ingat bagaimana dia memasuki kamarnya. Dia hanya jatuh ke tempat tidur dan jatuh tertidur saat dia memasuki ruangan. Sinar keemasan pucat mengalir masuk melalui dinding kamar Huo Yuhao. Mereka menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang turun ke tubuhnya. Seolah-olah mereka dengan hangat dan lembut membelai dan menghiburnya. Huo Yuhao masih di alam mimpi, tetapi dia mulai merasa hangat. Alisnya yang terjalin erat perlahan-lahan rileks, dan dia mulai tidur lebih nyenyak. Ketika dia bangun dari tidur lelapnya, seluruh tubuhnya terasa lemas dan rileks, dan dia merasakan kenyamanan dan kepuasan yang tak terkatakan. Kelelahannya benar-benar hilang, yang sangat kontras dengan tidurnya yang lesu di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Aku pulang. Dia berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis, perasaan berada di rumah terlalu baik. Dia memeluk selimutnya yang dipenuhi dengan aroma sinar matahari dan berbalik, tampak terasa lebih nyaman. Sinar matahari sudah membanjiri ruangan, tapi dia tidak mau bangun sama sekali. Dia terus tertidur. Pada saat dia bangun, dia merasakan gelombang kesegaran dan kesejukan. Hanya ada satu hal yang tidak terasa nyaman, perutnya. Kenapa aku begitu lapar? Dia cepat-cepat duduk di tempat tidur, lalu menggosok matanya yang mengantuk dan menyeret dirinya ke jendela untuk memeriksa langit di luar. Hanya dengan tampilan yang satu ini memberinya kejutan. Matahari condong ke barat, tengah hari sudah berlalu. Apakah saya benar-benar tidur selama itu? Pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bahwa dia bahkan belum mengolah Purple Demon Eyes miliknya. Namun, sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan hari ini.
Saya akhirnya kembali ke rumah. Seharusnya aku istirahat saja sehari. Dia dalam semangat yang luar biasa setelah tidur nyenyak, dan meninggalkan ruangan setelah berganti pakaian. Paviliun Dewa Laut tidak pernah kekurangan makanan. Huo Yuhao dengan cepat menemukan beberapa buah dan minuman ringan lainnya sebelum dia menuju area asrama di Pulau Dewa Laut. Dia ingin menemukan saudara seniornya dan mencari tahu pengaturan hari ini. Benar, ada nasib sigat malam ini. Huo Yuhao menamparkan dahinya. Dia tidur begitu lama sehingga pikirannya menjadi sedikit kabur dan hampir melupakannya. Saya yakin kakak tertua akan memberitahu saya peraturannya sekarang. Ketika dia tiba di kamar asrama Beibei, baik Susanshi dan Heikaitu sudah ada di sana. Kondisi hidup halaman dalam jauh lebih baik daripada siswa di halaman luar. Beberapa bangunan berlantai 2 telah didirikan secara tidak rata di Pulau Dewata Laut, yang masing-masing dapat menampung 2 siswa. Beibei dan Susanshi secara alami mengambil salah satu dari bangunan ini, sementara situasi Heikaitu mirip dengan yang ada di Huo Yuhao karena dia tidak punya tempat untuk pergi. Namun, dia tidak bisa tidur di Paviliun Dewa Laut, jadi dia memutuskan untuk tidur di tempat Beibei dan Susanshi. Lagi pula, tempat itu luas, menampung orang tambahan tidak masalah. Kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga. Kamu tidak hanya bangun, kan, adik junior? Beibei bertanya sambil tersenyum. Dia sepertinya sudah pulih dari tadi malam. Kekesalan dan kemurungan dari hari sebelumnya benar-benar hilang. Huo Yuhao sedikit malu ketika dia menjawab, "Ya, saya baru saja bangun. Saya belum pernah tidur nyenyak dalam waktu yang lama. Mungkin itu karena saya di rumah, tetapi saya merasa jauh lebih santai dalam tidur saya." Heikaitu menganggukkan kepalanya seolah-olah dia sangat terkait dengan komentar ini dan berkata, "Aku juga merasakan hal itu. Tidur semalam sangat menyenangkan. Tidur jauh lebih nyaman daripada meditasi." Susanshi memutar matanya dan berkata, "Kamu tidur nyenyak, tapi kita berdua benar-benar menderita. Mendengkurmu begitu keras sehingga kami mengira langit-langitnya akan runtuh." Beibei menghela nafas dan berkata, "Aku harus berterima kasih pada Kaitu. Setidaknya saya untuk sementara waktu melupakan Xiao Ya di tengah-tengah dengkurannya yang menggelegar. Apakah kalian berdua bahkan manusia? Apakah seburuk itu?" seru Heikaitu dengan marah. "Ya." Beibei dan Susanshi mengangguk serempak. Jelas bahwa mereka berdua benar-benar sangat menderita tadi malam. Huo Yuhao berusaha menahan tawanya dari samping. Hari-hari yang dihabiskannya bersama saudara-saudara seniornya selalu sangat menyenangkan dan memuaskan. Susanshi berkata, "Kaitu, mengingat betapa kerasnya kamu mendengkur, haruskah kamu mengunjungi dokter? Bahkan jika Xiao pergi bersama Anda selama nasib Laut Dewa, Anda berdua akan mengalami kesulitan. Siapa yang waras mereka bisa bertahan malam tanpa tidur setiap hari?" Heikaitu merendahkan suaranya dan berkata, "Aku bisa bermeditasi. Saya tidak akan mendengkur jika saya tidak tidur. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar tidur setiap malam?" Itu masuk akal. Mereka adalah penguasa jiwa, jadi mereka tidak menghabiskan banyak hari itu tidur. Umumnya, sebagian besar malam mereka dihabiskan bermeditasi. Huo Yuhao berusaha membantu saudara laki-laki seniornya yang kedua dan bertanya, "Apa aturan untuk nasib Laut Dewa Laut, saudara tertua-tertua? Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi?" Beibei menjawab, "Anda sudah bertanya kepada orang yang tepat. Tidak ada seorang pun selain saya dan kakak perempuan tertua-tertua yang tahu persis jumlah peserta malam ini. Bahkan para guru pun tidak menyadarinya. Kami mendapat manfaat dari menjadi orang dalam. Karena itu, saya akan menjelaskan acara utama kepada kalian untuk memastikan bahwa tidak ada dari kalian yang mengalami masalah sebelum pengakuan." Susanshi, Heikaitu, dan Huo Yuhao semua mulai mendengarkan dengan seksama penjelasan Beibei. Pada akhirnya,
acara ini akan menjadi titik balik utama dalam hidup mereka. Susanshi dan Hekaitu sama-sama memiliki target dalam pikiran, sementara Huo Yuhao tampaknya menginginkan gadis impiannya. Namun, mereka bertiga memiliki kesamaan. Mereka tidak memiliki kepercayaan mutlak. Tidak perlu menyebutkan Susanshi dan Jiang Nanan, karena mereka selalu menjadi pasangan yang sebal. Meskipun Jiang Nanan menunjukkan kekhawatiran kepada Susanshi dari waktu ke waktu, dia pada umumnya bersikap dingin terhadapnya, sementara pidatonya biasanya serius dan langsung. Hubungan Hekaitu dengan Xiao Xiao relatif lebih baik, karena mereka sudah cukup akrab sejak awal. Namun, Xiao Xiao masih muda saat itu. Dia Kaitu sangat malu tentang hal-hal ini, jadi dia tidak pernah mengusulkan hubungan resmi apapun di antara mereka. Dia Kaitu dan Huo Yuhao kemudian meninggalkan akademi selama 2 tahun, jadi dia takut bahwa Xiao Xiao telah melupakan semuanya tentang dia. Bagaimana dia bisa memiliki seutas kepercayaan? Adapun Huo Yuhao, dia tidak tahu apa-apa tentang percintaan ketika dia meninggalkan Shrek Academy pada program pertukaran. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir banyak tentang hal itu, karena dia masih terperosok dalam kesedihan karena kematian gurunya. Namun, jumlah gadis yang berinteraksi dengannya mulai meningkat secara proporsional dengan usianya, sehingga ia mulai mendapatkan firasat tentang cinta dan romansa, terutama selama interaksinya dengan Juzi. Dewi Cahaya yang disulap oleh pakaian cahaya hanya terlalu indah, dan perasaan cinta pada pandangan pertama ini telah mengakar jauh di dalam hatinya. Namun, Dewi Cahaya sendiri adalah virtual, dia tidak nyata. Jika bukan karena sekilas keindahan dan pesona pada hari dia kembali, Huo Yuhao mungkin tidak akan memiliki fantasi sama sekali tentang nasib Dewa Laut. Namun, sejak dia memilikinya, segalanya berbeda sekarang. Wang Qiwer, nama saudara kembar Wang Dong yang dia sebutkan, mulai bergejolak di benaknya. Semangat yang tak dikenal muncul di dalam hatinya menuju nasib Laut Dewa Lautan malam ini. Bei Bei melanjutkan, nasib Dewa Laut adalah salah satu kegiatan internal terpenting dalam Akademi Shrek. Shrek Academy dikenal sebagai akademi nomor 1 di benua, dan kami tidak menyebutnya begitu saja. Seperti yang saya yakin Anda semua tahu, murid-murid halaman batin semuanya adalah penguasa jiwa yang luar biasa elit. Kemampuan mereka sangat hebat, jadi wajar jika mereka memiliki standar hubungan yang tinggi. Karena itu, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan pasangan yang cocok di dunia luar. Ini adalah alasan untuk tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Kami mencoba memberi murid halaman dalam, yang biasanya mencurahkan konsentrasi dan fokus mereka pada kultivasi, kesempatan untuk bergaul dan saling mengenal. Langsung ke intinya, kata Susanshi sedikit tidak sabar. Bei Bei tersenyum dan berkata, jangan tidak sabar, Anda harus membiarkan saya menjelaskannya dengan benar. Hekaitu maupun adik lelaki kita yang junior tidak pernah berpartisipasi dalam acara ini sebelumnya. Meskipun ini adalah kencan buta, bagaimanapun juga kita adalah akademi, dan akademi nomor 1 di benua itu. Ini bahkan tidak sesederhana kencan buta. Sigat Fated Blinded juga merupakan platform untuk menguji kemampuan para murid halaman dalam. Mendapatkan persetujuan dari gadis impian Anda tidaklah sesederhana itu. Setiap orang harus melewati banyak cobaan sebelum mereka mendapat kesempatan untuk mengaku. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka mereka bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mengaku. Tentu saja, keberuntungan juga terlibat. Jika Anda cukup beruntung, Anda mungkin bisa masuk ke bagian akhir. Ketika kedua belah pihak senang satu sama lain, karena masih dianggap sebagai penilaian, itu berarti bahwa keduanya berjalan dua arah. Pria dan wanita akan dinilai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa selalu ada lebih sedikit gadis yang berpartisipasi dalam Sigat Fated Blinded, sehingga penilaian secara alami akan lebih sulit bagi para pria. Acara ini dibagi menjadi 5 segmen. Ada total 56 murid halaman dalam yang berpartisipasi dalam acara ini termasuk kalian bertiga.
Angka itu juga termasuk Dai Huabin, Xie Huanyu, Wu Feng, dan Ning Tian, yang memasuki halaman dalam beberapa waktu yang lalu. Kakak perempuan tertua dan saya akan menjadi tuan rumah untuk acara ini. Segmen pertama akan menjadi tahap masuk. Acara ini dikenal sebagai Nasib Dewa Laut di Danau Dewa Laut, yang secara harfiah berarti bahwa acara ini akan diselenggarakan di atas Danau Dewa Laut. Danau akan didekorasi dengan lampu, tetapi tidak akan ada panggung atau semacamnya. Ketika saatnya tiba, satu-satunya hal yang harus kalian berdiri adalah lili air. Air bunga lili. Wajah Hekaitu langsung menjadi gelap. Lili air adalah tanaman air yang berdiameter besar dengan diameter lebih dari 1 meter. Tepi daun kemudian melengkung ke atas, sehingga bisa menahan beban di permukaan air. Namun, bunga lili air hanya bisa menampung berat anak 6 atau 7 tahun tanpa terbalik. Dewasa tumbuh agak terlalu padat dan berat untuk bunga lili air. Kerangka Hekaitu berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam situasi dan aturan ini. Beratnya lebih dari 120 kg, dan otot-ototnya kompak dan diikat menjadi satu. Karena dia adalah seorang master jiwa tipe makanan, meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kaisar jiwa, mengendalikan dan memanipulasi beratnya bukan keahliannya. Huo Yuhao bertanya, apakah orang-orang dari Departemen Alat Jiwa diizinkan untuk menggunakan alat jiwa mereka selama nasib Laut Dewa? Bei Bei mengangguk dan berkata, tentu saja, jadi kamu maupun Hekaitu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kamu harus membuatnya sekarang, aku yakin itu tidak akan sulit untuk menciptakan sesuatu untuk membantu kalian berdua mengambang di atas air. Ekspresi Hekaitu sedikit berubah saat dia menganggukkan kepalanya. Bei Bei kemudian berbicara dengan nada serius, ada satu hal yang harus kamu perhatikan, Kaitu. Tidak peduli apapun bentuk alat jiwa yang Anda buat akhirnya miliki, Anda harus memastikan itu gesit dan gesit. Ini akan sangat penting. Semua siswa laki-laki dan perempuan akan diberi daun dari teratai air sebagai alat untuk mengapung selama tanggal buta takdir laut milik dewa. Segala sesuatu yang lain akan menjadi milik mereka. Siapapun yang jatuh ke air selama segmen apapun akan segera kehilangan, dan tidak akan lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hekaitu bertanya, kakak laki-laki tertua, bisakah kita saling menyerang? Bei Bei menjawab, di beberapa segmen. Anda akan mengerti jika terus mendengarkan. Dari 56 siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam takdir sigat, 39 adalah laki-laki, sedangkan 17 adalah perempuan. Segmen pertama disebut saling-saling. Walaupun namanya terdengar bagus, sebenarnya cukup sulit. Ke-17 siswa perempuan akan berdiri dalam barisan 100 meter dari para lelaki, dan semuanya akan mengenakan topi bambu dengan kerudung menutupi wajah mereka sehingga Anda tidak dapat melihat penampilan mereka. Sederhananya, babak ini membutuhkan kerja tim dari siswa laki-laki. Kalian yang 39 dari kalian akan bisa mencoba menggunakan kekuatanmu masing-masing untuk meluncurkan serangan pada para gadis. Anda dapat menyerang satu, atau Anda dapat menyerang banyak. Tujuannya hanya untuk mengangkat cadar yang menutupi wajah mereka. Bagaimana kamu bisa memilih pacar jika kamu bahkan tidak bisa melihat seperti apa rupanya? Babak ini juga dimaksudkan sebagai cara bagi semua orang untuk menampilkan keterampilan dan kemampuan mereka. Tidak ada keraguan bahwa semakin banyak topi bambu yang bisa dilepas, semakin kuat dia. Gadis-gadis tidak diizinkan untuk saling membantu selama segmen ini, mereka juga tidak dapat membalas terhadap laki-laki. Mereka hanya dapat secara pasif mempertahankan dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan topi bambu agar terlepas dari kepala mereka. Jika seorang gadis jatuh ke air selama putaran ini, dia juga akan kehilangan. Namun, para pria pada umumnya tahu apa yang harus dan tidak seharusnya mereka lakukan pada putaran pertama. Jika semua gadis jatuh ke air, dengan siapa mereka akan menjadi jodoh? Su Sanxi menghela nafas dari samping dan berkata, ada begitu banyak pria namun begitu sedikit gadis.
Siapa yang sanggup mengejar bahkan seorang gadis pun ke dalam air? Siapapun yang melakukan itu akan menimbulkan kemarahan semua orang. Huo Yuhao memperhatikan bahwa kata-kata Bei Bei sepertinya mengandung makna lain. Kakak senior tertua, itu juga berarti orang-orang harus menyeberang 100 meter melintasi permukaan danau untuk menyerang, kan? Kita juga harus melewati jarak yang sama setelah kita menyerang, kan? Bei Bei mengangguk dan berkata, ya, kamu benar. Perbedaan jiwa bela diri dan seberapa menguntungkan dan tidak menguntungkan mereka di segmen ini akan jelas. Anda semua yang 39 akan menggambar banyak untuk menentukan urutan serangan Anda, dan diizinkan untuk menyerah pada ronde pertama ketika giliran Anda telah tiba. Pada akhirnya, tidak semua jiwa bela diri dapat menyerang melalui udara, dan tidak semua jiwa bela diri dapat meluncurkan serangan dan berhasil kembali ke tempat asalnya dengan aman. Namun, siswa laki-laki yang memilih untuk menyerah akan didorong ke belakang di babak kedua. Semakin banyak topi bambu yang bisa Anda angkat di babak pertama, semakin awal Anda akan mulai di putaran kedua. Setelah ini, semakin awal Anda memulai putaran kedua, semakin banyak gadis yang akan ada, dan semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Biarkan aku jelaskan putaran kedua. Bei Bei terus menjelaskan aturan Dead Blade Dead dari Dewa Laut dan berbagai detail kepada mereka bertiga. Karena dia adalah salah satu dari tuan rumah, dia sangat jelas mengenai seluruh acara dan rencana perjalanannya. Penjelasan ini memakan waktu sepanjang sore mereka. Matahari terbenam di ufuk barat ketika Bei Bei akhirnya berdiri dan berkata, kalian bertiga harus mengambil sesuatu untuk dimakan. Saya akan pergi dan mencari kakak senior tertua untuk mengkonfirmasi rencana perjalanan. Ingat, jangan terlambat. Semua orang sudah tahu kemana harus pergi. Semoga beruntung semuanya, terutama Kaito dan adik junior. Susanshi menukas dengan sedih, mengapa kamu tidak mendoakan semoga beruntung? Bei Bei berkata, apakah penting jika aku melakukannya? Apakah ini pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam Si God Fate? Jangan terlalu berharap. Tidak masalah karena Anda tidak tahu malu, jika Anda dapat melanjutkan dengan keterikatan tanpa henti Anda, mungkin suatu hari, Nanan akan sangat marah dengan keterikatan Anda sehingga dia menerima Anda. Susanshi melompat dengan marah dan berkata, apa? Jangan terlalu berharap, saya pasti akan berhasil kali ini. Bei Bei bahkan tidak menatapnya saat dia melambai ke arah Kaito dan Huo Yuhao. Saya pergi.